Pemirsa, operasi tangkap tangan kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seorang kepala daerah. Terbaru Bupati Pemalang diamankan atas dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pemerintah dan jual beli jabatan. Dari operasi tersebut, KPK juga menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah. Dan kasus ini kembali menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat perkara korupsi. Bahkan sepanjang tahun 2026, belasan kepala daerah telah ditangkap dalam berbagai perkara dugaan rasuah. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar bagaimana atau mengapa praktik korupsi di daerah masih terus berulang. Apakah persoalannya terletak pada individu atau ada tantangan dalam sistem tata kelola pemerintah yang masih perlu dibenahi? Di tengah berbagai upaya pencegahan dan penindakan, publik tentu berharap agar kepercayaan terhadap pemerintah daerah tetap terus terjaga. Lalu, bagaimana seharusnya kita membaca fenomena ini dan apa saja langkah yang perlu menjadi perhatian ke depannya? Inilah catatan Sinpo, lagi-lagi OTT Kepala Daerah, mengapa korupsi terus berulang. Bersama saya, Luis Ayu. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah. Kali ini Bupati Pemalang Anung Widiantoro terjaring OTT yang menjadi operasi tangkap tangan ke-18 KPK sepanjang tahun 2026. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan Anung Widiantoro sebagai tersangka. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin menyebut, Anom diduga melakukan pemerasan terhadap para bawahannya melalui orang kepercayaannya. Dari dugaan pemerasan itu, KPK mencatat total uang yang berhasil dikumpulkan mencapai 1,98 miliar rupiah. Sebagian dari uang itu diduga digunakan untuk mengurus perkara di KPK. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka, yaitu Lilik Budi Supriyanto, yang diduga berperan dalam pengurusan perkara. Lilik merupakan ayah dari Ibtu Setiabudi Tias Oktavianto yang saat itu bertugas sebagai staf administrasi di KPK. Bahwa dari peristiwa tertangkap tangan ini, sekali lagi KPK menegaskan kami KPK zero tolerance terhadap setiap bentuk tindak pidana korupsi, meskipun itu dilakukan oleh pegawai KPK atau oknum KPK. Hal ini juga sebagai wujud komitmen kami KPK dalam menegakkan integritas secara kelembagaan dan personal, dan komitmen kami juga terus untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penanganan proses penegakan hukum. Berikutnya juga ini menjadi introspeksi bagi kami KPK, dan terus kami akan melakukan upaya-upaya korektif serta pembenahan, baik melalui sistem pendekatan secara sistem dan individu, untuk memitigasi adanya risiko dan mencegah sejak awal agar persoalan-persoalan terkait penanganan perkara dan penegakan hukum secara umum bisa kita kontrol, kendalikan, dan tidak terulang kembali. Gimana Pak? Dalam situasi kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Apa Pak? sih Pak sebenarnya Pak? Ada jual Pak? Atas perbuatannya, Anung Widiantoro dan Muhammad Haris dijerat dengan pasal dugaan pemerasan oleh penyelenggaraan negara serta gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Lilik Budi Supriyanto dan Setiabudi Tias Oktavianto dijerat dengan pasal dugaan pemerasan dalam undang-undang yang sama. Kasus ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang dijerat korupsi. Fenomena yang terus berulang ini memunculkan pertanyaan, mengapa praktik penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi? Dan sejauh mana sistem pengawasan mampu mencegahnya sebelum berujung pada operasi tangkap tangan? Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, publik hampir rutin mendengar kabar tentang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan. Fenomena ini tentu menimbulkan keprihatinan, sekaligus juga pertanyaan.
Kita akan membahasnya dari sudut pandang media. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam tata kelola pemerintahan daerah bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Apa kabar Mas? Baik, Luis. Baik ya, sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Kita langsung mulai pertanyaan pertama saja ya Mas ya. Terkait bagaimana Anda membaca fenomena yang terjadi maraknya OTT dari kepala daerah sepanjang tahun 2026 ini. Ya, ini menjadi perhatian redaksi karena sejak Januari hingga Juli ini, memasuki akhir Juli ini sudah terjadi 11 kepala daerah ditangkap karena korupsi gitu. Betul. Artinya mereka ini bandel gitu. Mereka yang punya mandat sebagai pemimpin di daerah, ternyata mereka menjadi raja-raja kecil yang kemudian beragam modus dilakukan, mulai pemerasan, jual beli jabatan, THR, lain sebagainya. Dan kenapa yang akhir pekan ini kita ngambil lagi catatan Sinpo di Sinpo ID dengan bongkar itu tadi, kita mencoba membongkar akar persoalan itu. Salah satunya Bupati Anom, Bupati Pemalang itu yang ternyata modus korupsinya melibatkan orang internal di KPK. Gitu. Jadi KPK sebagai lembaga super body yang seharusnya melakukan pemberantasan ternyata masih lengah juga karena ada kebocoran di internal itu yang kita kupas. Terkait kasus Pemalang ini sendiri, tentunya menambah daftar panjang OTT dari kepala daerah. Apakah ada pola yang hampir sama yang selalu muncul dalam kasus-kasus seperti ini? Ya, hampir mirip ya. Mereka memungut ke pejabat di level pembantunya ya, dinas. Kemudian awalnya temuan ini kan, dugaan awalnya ini kan mereka jual beli jabatan, sekda kalau nggak salah ya. Kemudian mereka juga ada saweran dari pengusaha yang ternyata endingnya adalah untuk nyuap salah satu oknum staf di KPK itu yang membocorkan bahwa dia sedang dibidik. Nah ini kan menarik bahwa modus yang lama sama gitu ya, mereka memungut jual beli jabatan dari ASN yang ingin menempati jabatan tertentu di pemerintahan daerah yang dia pimpin. Pada satu sisi mengalami perkembangan untuk mengamankan proses itu, mereka juga menyuap dan memasang orang staf KPK untuk menjadi ini semacam apa ya, bermitra gitu ya dalam kepentingan jahat itu. Nah ini yang menarik kita kaji karena perkembangan korupsi dan modusnya selalu berubah-berubah di tengah masyarakat sudah mulai capek, aparatur juga sudah mulai tegas gitu ya, tapi masih ada kayak melawan iblis gitu ya, tidak pernah mati gitu, ada aja modusnya gitu. Ini sangat menarik perhatian sekali ya Mas Edi terkait dari OTT tersebut, bahkan kita ketahui bersama bahwa terdapat 12 orang yang diamankan oleh pihak KPK, termasuk Bupati Anom itu sendiri begitu ya. Lalu dari temuan yang ditemukan oleh penyidik di mana uang tunai yang disita juga tidak sedikit, sekitar 20 miliar rupiah. Nah itu bagaimana Anda menilainya? 2 miliar itu sebenarnya uang awal penyidikan itu ya, kesaksi jumpa persnya di KPK itu kan uang pungutan dikumpulkan dari pihak swasta maupun bawahannya si bupati yang kemudian harapannya digunakan untuk menyuap lagi staf KPK gitu. Nah itu yang terjadi. Kalau selama ini kan temuan-temuan KPK itu kan tidak sampai mengarah ke keterlibatan KPK sendiri gitu. Nah, yang menarik dari kasusnya Bupati Anom di Pemalang ini bahwa alur dari sebuah proses korupsi yang dilakukan oleh Bupati Anom ternyata melibatkan staf KPK yang ini agak rawan gitu. KPK yang seharusnya independen dalam penanganan kasus ternyata mulai terendus ada keterlibatan tidak netral dalam penanganannya, gitu. Termasuk keterlibatan stafnya itu tadi. Apakah ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK itu sendiri? Nah,
KPK ini punya tantangan besar ya. Ini kasus ini menjadi masyarakat tentu tahu ya. Apa ya tergantung KPK untuk mensikapi ini. Setidaknya dia sudah menetapkan tersangka salah satu stafnya yang bermasalah itu. Gitu. Nah ini sebagai bukti bahwa lembaga anti rasuah itu komitmen tegas terhadap siapapun terlibat gitu. Tapi yang namanya masyarakat dan opini publik ya, mereka bisa menduga-duga ini baru satu staf yang ketahuan. Mungkin nggak staf yang lain atau oknum yang lain gitu yang mencoba bermain dalam kasus-kasus penanganan korupsi gitu. Nah, tantangan KPK memang panjang ya, sejak mulai dari diganti undang-undangnya, kemudian posisinya yang menjadi ASN, ini kan memang agak rawan. Nah, inilah justru ketika masyarakat pesimis, masyarakat kritis lain sebagainya bagian dari untuk menguatkan KPK. Gitu. Terkait dengan pengawasan internal itu sendiri bagaimana? Apakah perlu adanya pengawasan internal baik itu dari pihak KPK-nya atau bahkan dari si pelakunya ini sendiri seperti di pemerintahan daerah? Ya, semua sistem pemerintahan kita ini kan punya SOP ya. Termasuk KPK juga punya etika yang diterapkan di dalam proses-proses penegakan hukum, gitu. Termasuk penyidiknya, stafnya maupun pegawainya semua punya SOP gitu. Yang jadi persoalan ini kan ada yang manfaatkan dan menyalahgunakan posisinya itu dan pada akhirnya melanggar SOP gitu. Begitu pula di Pemda sebagai pejabat layanan publik maupun kepala daerah yang sifatnya seharusnya memajukan daerah dengan menjaga ketertiban administrasi maupun clean government gitu ya di tingkat daerah, itu semua ada SOP-nya gitu. Makanya tangkap tangan ini bagian dari sebuah langkah tegas pemerintah dan aparat hukum untuk memproses kepala daerah yang nakal itu. Gitu. Termasuk juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah begitu ya Pak ya. Harus ada balik lagi karena banyaknya runtutan masalah kasus-kasus yang terjadi, kepala-kepala daerah yang tertangkap OTT, sehingga masyarakat harus kembali mempercayai begitu maksudnya. Bagaimana pemerintah daerah sendiri ini membalikan citranya pemerintah daerah agar supaya... Ya ini menarik, karena apa? Selama ini pilkada dan aturannya, segala aturannya itu kan partisipasi selain masyarakat, juga ada partai politik gitu ya. Ini temuan korupsi sejumlah kepala daerah dalam kurun sejak Januari hingga Juli 2006 terjadi belasan, maka akan menjadi fenomena tingkat kepercayaan publik. Betul. Tapi negara memberikan regulasi bahwa partisipasi pemilihan kepala daerah itu kan tidak hanya didominasi oleh partai politik. Gitu. Bisa jadi ini memunculkan partai independen, calon independen dari kalangan sipil, masyarakat sipil dengan aturan batas minimal syarat awalnya itu bisa memunculkan untuk partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemimpinnya sendiri di dalam jalur partai. Artinya tantangannya bagi partai politik sendiri ketika kadernya bermasalah, kemudian rakyat tidak percaya, maka mungkin enggak nanti akan terjadi calon-calon independen yang dimunculkan oleh masyarakat meskipun syaratnya masih begitu berat ya. Nah ini yang menariknya dari sejumlah kasus korupsi yang memunculkan antitesa terhadap sikap masyarakat. Masyarakat itu sendiri ya. Kemudian juga banyaknya OTT ini apakah lebih mencerminkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri atau malah justru menunjukkan bahwa resiko korupsi di daerah ini masih tinggi seperti itu. Nah artinya harus balance ya. Pada satu sisi KPK terus melakukan tangkap tangan gitu ya. Pada satu sisi ini yang menariknya adalah kepala daerah itu nggak jera, lihat kawan-kawannya sudah melakukan itu gitu loh. Bahkan banyak teknologi yang dimiliki KPK, apapun modus yang dilakukan celah tidak ada. Mereka tetap bisa ditangkap gitu kan. OTT itu kan berdasarkan proses yang dilakukan KPK, yang pada akhirnya mereka tertangkap basah ketika melakukan pelanggaran gitu ya. Nah inilah karakter dan ujian juga bagi karakter sebuah bangsa ya. Ketika sudah terjadi tangkap tangan, kemudian negara sebenarnya sudah mulai tegas lewat
aparat penegak hukumnya KPK itu, tapi masih ada. Nah ini memang ada pertanyaan panjang di balik modus korupsinya itu gitu. Oke. Lalu kemudian ada dari beberapa kepala daerah yang sudah tertangkap tangan begitu. Ini juga dalam waktu yang kurun waktu yang tidak lama begitu ya. Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Lalu apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik oleh daerah-daerah lain seperti tadi Mas Edi juga sudah menjelaskan. Ini malah seperti mencontoh begitu. Iya, Apakah ada kesempatan yang besar dari kepala-kepala daerah sendiri ini untuk melakukan praktik korupsi itu? Nah, ini. Tapi dari kasus Bupati Pemalang ini kan dia sebenarnya sudah tahu ya. Kawan-kawannya sudah pernah ditangkap, Pekalongan ditangkap, untuk Jawa Tengah ya. Pati ditangkap, kemudian daerah-daerah lain di luar Jawa, di Sumatera juga ditangkap. Yang menariknya ini kan dia terus masih melakukan korupsi meskipun tangkap tangan, yang pada akhirnya faktanya menunjukkan dia pede melakukan itu karena ada hubungan dengan staf KPK yang membocorkan informasi. Nah itu yang terjadi. Tapi dengan temuan ini KPK mampu menangkap bupati korup ini termasuk keterlibatan staf KPK, tentunya harus jadi catatan bagi kepala-kepala daerah yang lain yang belum tertangkap. Jangan sampai ini dilakukan. Tapi memang berat ketika beberapa kasus korupsi yang ada itu modusnya tidak hanya rakus saja gitu. Tapi pengembalian biaya politik yang kadang berat. Maka mereka terpaksa melakukan itu. Setidaknya ini sudah menjadi rambu-rambu lah untuk penangkapan ke-11 dalam tahun ini. Nah, agar tidak terulang lagi dan mereka lebih berhati-hati. Ya belum ada 1 tahun ya, bahkan baru setengah tahun ya, 6 bulan perjalanan dari pemerintahan. Ini sendiri sudah mulai banyak bermunculan kasus-kasus OTT yang terjadi di daerah-daerah ini sendiri. Lalu dari publikasi saat ini melihat OTT sebagai bagian dari proses pembenahan begitu. Atau justru malah mulai muncul rasa pesimis karena terakhir ini terjadi kasus OTT. Ya dengan adanya OTT ini memang faktanya, oh ternyata kepala daerahnya gitu ya, ternyata korupsi seperti itu ya, pesimis ada gitu ya. Tapi harapan dari redaksi sih bahwa ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa korupsi apapun dilakukan dengan modusnya atau KPK tetap menjalankan perannya untuk bisa menangkap gitu. Itu setidaknya menjadi edukasi masyarakat dan masyarakat tetap kritis. Kalau masyarakat pesimis justru kesempatan. Masyarakat apatis gitu ya, tidak peduli terhadap kebijakan di daerahnya, tidak peduli terhadap perilaku pemimpinnya, maka ini yang akan rawan malah justru. Mereka akan bisa mendapat kesempatan, tidak ada kontrol dari publik, mereka bisa melakukan korupsi lagi. Gitu. Nah maka redaksi harapannya sih menerbitkan ini dieksplor begitu luas dengan detail bagaimana keterlibatan, bagaimana korupsi, modus lain sebagainya, agar masyarakat belajar, oh korupsi seperti itu dan harus partisipasi publik ternyata mampu mendorong pemerintahan yang bersih gitu ya. Karena laporan KPK juga penangkapan Bupati Anom itu berdasarkan aduan masyarakat awalnya. Oke. Berarti masyarakat memang sangat berperan penting begitu ya dalam menyoroti proyek-proyek yang terjadi di pemerintahan, tidak hanya di pemerintahan daerah saja. Cuman saat ini memang fokusnya lagi-lagi kepala daerah yang tertangkap kasus korupsi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyebabnya, Mas Edi, menurut Mas Edi sendiri, apakah ada pertanyaan atau apa pertanyaan yang paling besar yang seharusnya menjadi perhatian publik terkait fenomena OTT kepala daerah ini sendiri? Ya, naluri ya, bahwa naluri maupun menjaga sikap untuk clean government di daerah itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemerintahan ya. Yang jadi pertanyaan ini memang kepedulian mandat dari rakyat itu sejauh mana. Itu kan harus dimasukkan benar di dalam hati ya. Kepentingannya mandat dari rakyat, apakah mandat dari yang lain gitu, atau ambisi pribadi gitu. Nah ini yang seharusnya menjadi
PR bagi nurani kepala daerah yang sedang menjalankan mandatnya untuk memimpin dan memajukan daerahnya. Ya pemirsa, jika pada segmen pertama ini kita membahas fenomena yang terjadi, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi akar persoalan. Belakangan muncul berbagai pandangan yang menyebut tingginya biaya politik, besarnya kewenangan kepala daerah hingga tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang menjadi faktor perlu dicermati. Lalu benarkah demikian? Kita akan bahasnya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Fenomena maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK memunculkan pertanyaan tentang akar persoalan yang sebenarnya. Sejumlah pihak menilai penindakan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem yang mampu menutup celah terjadinya korupsi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya besarnya modal yang harus dikeluarkan untuk berkontes dalam pilkada, ditambah kuatnya praktik politik uang, dapat memicu munculnya keinginan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan setelah menjabat. Di daerah-daerah tertentu di mana penduduknya makin sedikit, money politiknya makin mahal. Jadi saya berharap kawan-kawan dari penyelenggara, terutama yang saat ini akan melakukan PSU di sana, tidak boleh hanya berpangku tangan business as usual. Jadi tetap harus berbicara tentang kesigapan 3 kali lipat daripada yang biasanya. Karena sekali lagi ini adalah benchmark. Saya membayangkan kalau PSU ini akhirnya menjadi modus operandi. Dalam tanda kutip bahwa untuk mengulang dan akhirnya pembiayaan menjadi lebih besar. Dan apabila nanti keputusan MK seperti yang tadi sudah saya sampaikan akan dijalankan, itu bisa berapa kali PSU. Di sisi lain, kewenangan besar yang dimiliki kepala daerah dalam menentukan kebijakan, pengelolaan anggaran hingga menempatkan pejabat, juga dinilai dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Karena itu, Dede Yusuf mendorong agar sistem rekrutmen kepala daerah dan pelaksanaan pilkada dibenahi, sehingga kompetisi politik lebih mengedepankan gagasan dan integritas, bukan semata besarnya modal yang dimiliki calon. Terima kasih Anda masih bersama kami di catatan Sinpo. Jika pada segmen sebelumnya kita membahas fenomena maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, maka kali ini kita akan mengulas apa yang sesungguhnya menjadi akar persoalan. Berbagai pandangan muncul mulai dari tingginya biaya politik, besarnya kewenangan kepala daerah hingga tantangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Lalu bagaimana media membaca persoalan ini? Ya, Mas Edi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini sudah menyebutkan bahwasannya biaya politik ini menjadi salah satu faktor yang perlu dijadikan perhatian seperti itu ya. Lalu bagaimana Anda menilainya begitu Mas? Terkait apakah tingginya biaya politik ini memang menjadi salah satu benang merah yang terjadi dari berbagai kasus OTT kepala daerah itu sendiri? Ya, selama ini ada benarnya juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 itu bahwa selama ini fakta pilkada untuk menciptakan pemimpin daerah itu lebih transaksional
dibanding melihat visi maupun rekam jejak si kepala daerah itu sendiri. Ini yang menjadikan praktik money politik, jual beli suara gitu ya, maka yang terjadi biayanya semakin tinggi untuk meraih jabatan itu. Gitu. Belum lagi proses mendapatkan rekomendasi tahapan-tahapan itu yang banyak mengeluarkan biaya gitu. Pada akhirnya ini akan mengganggu ketika kepala daerah itu terpilih. Nah, maka dia karena awal proses pemilihannya transaksional, maka dia punya beban untuk mengembalikan lagi. Karakter manusianya muncul kembali ketika mengeluarkan modal, maka dia harus membalikan modal juga. Nah, ini kan jadi keliru kan yang terjadi. Seharusnya sistem pemerintahan daerah untuk kepentingan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakatnya, membangun masyarakatnya gitu ya, untuk kemajuan daerahnya gitu. Pada akhirnya korupsi itu yang pada akhirnya akan mengganggu pemerintahan daerah. Jadi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi begitu Benar. ya. Oke. Kemudian juga banyak yang menyebut bahwa kepala daerah ini memiliki wewenang yang tentunya sangat besar sekali ya untuk mengambil keputusan dan juga mengambil sikap dan langkah begitu dalam menentukan juga kebijakan bahkan proyek-proyek Ya. yang terjadi di daerah-daerah itu sendiri. Lalu sejauh mana Mas Edi menilai kewenangan tersebut ini perlukah diikuti dengan sistem pengawasan? Ya, jadi sejak otonomi daerah itu kepala daerah kan punya kewenangan ya, meskipun itu masih dikontrol gitu. Ada peran DPRD juga gitu ya. Nah, kewenangan-kewenangan itu kadang disalahgunakan, apalagi kepala daerah itu kan orang nomor 1 di daerah, kemudian ada sekda, meskipun dikontrol oleh DPRD gitu. Tapi ketika mereka berkolaborasi bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompok maupun arahnya ke arah korupsi, itu yang kadang masih bisa disalahgunakan, itu yang rawan. Maka inilah yang seharusnya bukan berarti terus harus sentralistik, bukan ya. Tapi memang partisipasi publik maupun kontrol tidak hanya lewat parlemen gitu, tapi masyarakat yang cerdas itu juga penting untuk menghindari agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di daerah. Tadi seperti Mas Edi juga sampaikan bahwa raja-raja kecil di daerah kecil begitu ya Mas Edi ya, perlu diikuti dengan pengawasan yang lebih kuat, tidak hanya dari sistem seperti Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, bahkan yang paling penting adalah masyarakat juga sangat berpengaruh begitu ya Mas Edi ya. Baik. Dari berbagai kasus yang pernah juga diberitakan dari Januari hingga bulan Juli ini terakhir ini, apakah ada pola juga tertentu yang menunjukkan titik rawan terjadinya korupsi di pemerintahan daerah itu? Ya, akarnya itu tadi ya, ketika ada satu modus korupsi yang dilakukan dengan cara ijon. Ijon itu ketika dia seorang calon misalnya maju kepala daerah, kemudian ada bandarnya. Bandarnya itu sudah membiayai nih, gitu. Sudah membeli dia sebagai seorang kepala daerah, nanti akan mendapatkan hasil dari kebijakannya itu tadi. Misalnya daerah yang memiliki tambang, maka bandarnya akan mendapatkan dari kebijakan-kebijakan investasi tambang di daerah. Kemudian belum lagi netralitas aparatur sipil ASN ya, aparatur sipil negara di daerah juga. Itu juga mengganggu, karena apa? Karena dia akan meraih jabatannya dari kepentingan kepala daerah itu. Pada satu sisi kepala daerah itu tadi yang Louis katakan punya kewenangan penuh di daerahnya untuk menentukan kebijakan itu. Nah, ini yang tingkat kerawanannya sangat gitu. Jadi ada bandar yang sifatnya ijon dalam proses pilkada itu, pada satu sisi sangat berpengaruh terhadap kebijakannya. Yang lagi-lagi tidak mengarah ke kepentingan pemilihnya ya, tapi mengarah ke kepentingan siapa yang membiayai, siapa yang membantu dia. Lagi-lagi bukan kepentingan masyarakat luas di daerahnya, tapi kroni dan orang dekatnya yang selama ini membantu. Ini yang rawan itu. Yang rawan terjadi ya. Dan sepertinya ini akan terus terulang gitu ya kalau tidak pengawasannya tidak diperketat atau tidak dibenahi seperti itu, Mas. Ya, karena pada satu sisi persoalan korupsi ini persoalan kayak penyakit di tubuh yang akut ya. Biasanya daerahnya korup, kemiskinannya juga tinggi. Ketika kemiskinannya tinggi, tingkat intelektual maupun daya kritis masyarakat juga rendah. Mereka juga bisa terbeli dengan
money politik itu tadi. Gitu. Maka yang terjadi adalah perputaran politik yang tidak sehat, akan menghasilkan pemimpin yang tidak sehat juga. Gitu. Maka sejak awal tadi saya katakan termuncullah raja-raja kecil di daerah dan cenderung jadi dinasti gitu kan, meskipun ada undang-undangnya anti dinasti itu, ya karena masyarakatnya tidak sudah terbebani secara ekonomi, akhirnya berpikir kritis, susah. Gitu. Mereka dikasih 200.000 untuk memilih, selesai gitu. Karena apa? Karena tuntutan perut gitu ya. Bukan lagi ngomong idealisme masa depan untuk kepentingan bersama, perubahan bersama gitu. Ini yang saya katakan akut seperti penyakit gitu. Penyakit politik dan penyakit sosial sebenarnya. Baik. Terkait praktik suap jabatan atau praktik yang terjadi dalam kasus Pemalang ini sendiri, menurut Mas Edi, apa sebenarnya yang modus atau penyebab modus ini terjadi di daerah khususnya? Ya itu tadi, mereka memanfaatkan ini ya, kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Pada satu sisi, aku nggak tahu ketika nanti ditelusuri dalam proses persidangan maupun penyidikan lebih lanjut, kayaknya dia punya beban besar terhadap proses meraih jabatannya itu tadi. Jadi bukan rahasia umum lagi ketika pilkada itu ada hitung-hitungannya, habis berapa gitu. Dalam kurun waktu, ini kan ada kaitannya dengan bandar, istilahnya oligarki itu tadi ya, pada satu sisi ada kepentingan bisnis, pada satu sisi ada pemerintahan, pada satu sisi ada kepentingan publik masyarakat itu. Nah itu yang akan ketahuan ketika KPK maupun dalam proses hukumnya modus yang apa yang dilakukan mungkin arahnya ke arah situ juga. Atau untuk kepentingan dia jangka panjang misalnya, kalaupun dia orang kaya gitu, oh berarti persiapan pilkada berikutnya untuk 2 periode atau apa gitu. Nah, rata-rata seperti itu. Selain ada bandar di belakangnya untuk harus mengembalikan duit, pada satu sisi harus menyiapkan kepemimpinan pencalonan kembali dia. Langkah selanjutnya begitu ya. Rata-rata gitu. Selain memang ada yang rakus ya, namanya korupsi itu kan kayak minum air laut. Sekali minum ininya haus terus gitu. Nah itu yang penyakit mental sebenarnya. Baik. Gitu. Dari Komisi 2 DPR berencana akan membahas remunerasi kepala daerah dan juga peningkatan pendapatan asli daerah, Mas. Bagaimana Mas Edi melihat langkah tersebut sebagai bagian dari upaya, apakah itu termasuk sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi? Ya saya kira, saya masih pesimis ya. Fasilitas kepala daerah itu full loh. Ada gaji pokok, ada tunjangan, ada anggaran rumah tangga. Jadi ketika kita bertamu, datang ke kanu, itu ada anggarannya. Dan anggarannya gede, persentase dari pendapatan daerah. Gitu. Nah artinya apa? Dia tidak korupsi untuk menjalankan tugasnya dan kebijakannya lebih baik. Itu pun tidak akan rugi. Dia tetap masih untung. Bahkan masih bisa hidup digunakan untuk sejahtera bagi dirinya ya. Remunerasi ditambah lagi itu malah sifatnya malah justru akan membebani biaya belanja seharusnya untuk publik. Jadilah kembalikan kepala daerah itu sebagai pelayan publik, bukan orang yang istimewa dalam suatu kekuasaan lokal. Gitu. Ini negara sudah demokrasi, NKRI, negara republik gitu. Ketika filosofinya republik Tan Malaka itu kan negara kepentingannya untuk publik. Gitu. Bukan lagi negara kerajaan-kerajaan itu, monarki bukan ya. Tapi setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus, kita peringati nanti itu, merdeka dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu ya salah satunya kepentingan publik gitu. Bukan kepentingan segelintir orang, apalagi monarki kecil, seorang raja kecil kepala daerah itu gitu. Gitu sih. Berarti yang artinya peningkatan pendapatan asli daerah yang akan direncanakan oleh Komisi 2 DPR itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Gitu. Ya, pendapatan asli daerah boleh, tapi kembalikan lagi kepada rakyat. Balik lagi ke sektor kesehatan seperti visinya Pak Prabowo ya. Makan bergizi itu kan perlu duit juga. Pendidikan gratis untuk rakyat gitu. Dan banyak hal sebagai program-program pemerintah nasional yang harus bisa dinikmati oleh masyarakat daerah. Baik.
Dari perspektif pemberitaan khususnya Sinpo ID ini sendiri, Mas, apakah daerah-daerah yang memiliki tata kelola pemerintah ini lebih baik, cenderung lebih mampu meminimalkan resiko dari korupsi itu sendiri? Tergantung kemauan ya. Oke. Yang selama ini masih dirindukan oleh masyarakat ya. Daerah yang benar-benar meminimalisir risiko korupsi itu masih jarang ya. Yang ini memang, makanya saya tadi rakyat sangat merindukan ini. Setidaknya kita masyarakat sipil maupun yang lain sebagainya mencarilah atau saya berharap ada satu daerah yang menjadi portofolio zero korupsi misalnya. Lebih mengutamakan kepentingan publik, layanan dan lain sebagainya itu, dan inilah yang menjadi masalah yang selama ini dirindukan masyarakat tentang adanya clean government yang di level sampai bawah sekalipun. Baik, Mas. Dari kacamata media ini sendiri, Mas, apakah perlu adanya lebih banyak diskusi publik seperti itu tentang khususnya pembenahan sistem dan juga agar perhatian dari masyarakat ini sendiri ini nggak hanya tertuju pada kasus per kasus, tapi lebih kayak ke general seperti itu? Ya, jadi kembali kepada filosofisnya sebagai negara republik ya, bahwa publik wajib kritis dan memberikan ruang, diberi ruang untuk mengkritisi daerahnya. Kalau kita belajar sejarah, Louis, fase perpindahan pemerintahan NKRI, jadi Soekarno-Hatta proklamasi ini momennya Agustus ya, proklamasi 45, di wilayahnya Bupati Pemalang itu terjadi peristiwa 3 daerah namanya. Jadi 1945 atau 17 Agustus 45 kita merdeka dari kolonialisme di daerah. Ini kalau cerita tentang partisipasi publik ya. Daerah Tegal, Brebes, Pemalang itu bergejolak. Kita sudah merdeka. Tapi apa yang terjadi saat itu? Tahun 45 juga. Kepala daerahnya waktu itu dipimpin oleh Trah Mataraman ya. Karena monarki kan, dari Mataraman itu, dia bilang, oh lebih baik dijajah orang rambut pirang daripada si cebol dari Jepang gitu. Dia jawabannya kayak, rakyat marah. Terjadi revolusi, bahkan perubahan sosial. Bupatinya diculik, dibuang. Diganti, artinya lari ya, bupatinya lari. Sebagian ditangkap tapi tidak ada peradilan rakyat, enggak sih. Kemudian rakyat di alun-alun Tegal, alun-alun Brebes, alun-alun Pemalang itu menciptakan kepala daerah sendiri dengan sidang rakyat. Nah itu kan menarik, ketika kita merdeka 45 dari kolonialisme, pada satu sisi sipil bersatu menciptakan kepala daerahnya sendiri. Yang diharapkan pro rakyat. Meskipun kepala daerah itu akhirnya sebagian meninggal karena agresi Belanda kedua kan. Ada yang ditembak di sungai karena ada serangan militer gitu ya pada saat itu. Nah, inilah menariknya ketika kita belajar sejarah dari beragam perspektif, bahwa korupsi ini bagian dari penindasan gaya kolonialisme baru terhadap rakyatnya sendiri. Gitu. Terhadap rakyatnya sendiri. Maka ya rakyat harus berdaya untuk kritis terhadap pemerintah daerah. Baik, setuju sekali. Sejarahnya sudah ada itu. Sejarahnya sebenarnya sudah ada dari sebelum dulu. ada pilkada, mereka sidang rakyat di alun-alun. Yang jadi siapa? Oh, Kiai Muklas, orang baik nih. Ya udah diangkat jadi bupati, setuju. Dan Soekarno menyetujui. Sayangnya ada Belanda masuk, akhirnya gagal lagi gitu. Kita melawan Sistemnya berubah. Berubah terus gitu. Oke, baik. Jika harus menyimpulkan satu hal, Mas Edi, menurut Anda apa faktor yang paling mendesak yang harus dibenahi agar fenomena OTT kepala daerah ini agar tidak akan terus berulang lagi? Ya, ada regulasi yang memang harus dijalankan ya. Saya kira munculnya lembaga institusi KPK ini kan super body ya, membantu kejaksaan, membantu kepolisian, khusus menangani korupsi gitu ya. Itu diperkuat lagi gitu. Pada satu sisi regulasi hukum memang harus ditegakkan gitu. Di sisi lain memang peran-peran kita ini semua lah, media, kelompok sipil, untuk tetap kritis dan mengedukasi pentingnya kepentingan publik ya. Kepentingan publik itu banyak hal, mulai dari kebutuhan pendidikan, seperti cita-cita Pak Prabowo kan. Itu cita-cita mulia ketika pemenuhan gizi penuh untuk kecerdasan anak.
kemudian sekolah gratis untuk kecerdasan, kemudian kedaulatan ekonomi lewat koperasi, lain sebagainya. Itu yang harusnya benar-benar dijalankan sesuai aturan gitu ya. Nah, yang jadi masalah ini kan ketika mereka memanfaatkan situasi itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka penting menjalankan regulasi dengan baik maupun menjalankan institusi secara baik sesuai dengan perannya. Gitu. Baik pemirsa, berbagai pandangan menunjukkan bahwa penanganan korupsi di daerah memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Penindakan menjadi bagian yang penting, namun upaya pencegahan dan juga perbaikan sistem juga menjadi harapan banyak pihak. Lalu apa langkah yang paling realistis untuk membangun tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas? Kita akan bahasnya pada segmen selanjutnya. Usai jeda, berikut ini tetaplah bersama kami di Simpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari. Dalam Menyapa Indonesia Malam, setiap Senin hingga Jumat, hanya di Simpo TV. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan Simpo. Pemirsa, pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penindakan melalui operasi tangkap tangan. Yang tidak kalah penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal. Berbagai usulan kini mulai mengemuka, mulai dari evaluasi sistem pilkada, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, hingga pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Namun dari berbagai gagasan tersebut, langkah mana yang paling mendesak untuk dilakukan? Bagaimana Mas Edi pendapatnya? Ya semuanya ya. Tapi saya masih percaya bahwa pilkada langsung itu bagian dari menjaga kedaulatan rakyat. Jadi jangan dengan gara-gara banyaknya tangkap tangan kepala daerah ini justru dikembalikan kepada perwakilan, sistem perwakilan ya. Tapi ini bagian dari perjalanan proses demokrasi. Biar rakyatlah belajar, biar rakyat bisa menentukan. Toh di Undang-Undang Pilkada itu memberikan ruang pada non-partai untuk bisa mencalonkan. Gitu. Nah, artinya apa? Bahwa korupsi itu suatu persoalan bangsa dan negara maupun pemerintahan ya. Tapi bisa dihilangkan ketika partisipasi publik bisa menciptakan kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih. Nah, itu yang langkahnya apa saja ya, mulai dari edukasi agar terciptanya kultur yang semakin bersih dan semakin baik. Dan sistem pendidikan juga sedang digiatkan kan untuk ada kurikulum anti korupsi juga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, termasuk fakta-fakta integritas yang dilakukan semua lembaga yang ada di pusat maupun daerah. Itu juga penting untuk mengikat moral para penyelenggara negara ini. Pemerintahan. Dan pemerintahan khususnya ya. Dan apa sih sebenarnya Mas Edi langkah yang paling mendesak yang perlu dilakukan? Tentunya agar kasus atau fenomena OTT dari kepala daerah ini tidak terus berulang.
Saya kira ketegasan aparat ya, tangkap tangan dan sudah dilanjutkan proses hukum, dihukum berat gitu. Apalagi DPR ini kan sedang mengagendakan rancangan undang-undang sita aset. Jadi miskinkan sekalian gitu, agar korupsi ini mati dari akar-akarnya gitu. Karena yang selama ini terjadi kan korupsi, seorang koruptor korupsi kemudian menjabat, dia korupsi kemudian dihukum, tapi tidak sampai memiskinkan. Dia masih menciptakan penguasa-penguasa baru, bukan pemimpin-pemimpin baru yang melayani publik gitu kan. Maka yang muncul adalah yaitu tadi raja-raja kecil, bukan lagi kepala daerah maupun bupati-bupati sebenarnya maupun wali kota sebenarnya gitu. Nah, maka salah satunya kita juga mendorong terus dan memantau terus untuk diinformasikan kepada masyarakat tentang undang-undang sita aset itu tadi. DPR sudah menyiapkan rancangan itu dan semoga cepat jadi dan diterapkan. Gitu. Oke. Banyak pihak menilai penindakan harus diikuti dengan pencegahan tentunya. Menurut Mas Edi, apakah saat ini keduanya sudah berjalan dengan beriringan? Ya belum sih memang diakui karena ini kan ada pencegahan sejak dini sudah dilakukan oleh sektor pendidikan dan lain sebagainya. Nah itu belum maksimal menurut saya ya, karena faktanya masih terjadi dan budaya korupsi, pungli, nyawer itu masih terjadi, maka memang perlu ditingkatkan lebih jauh gitu. Dan ini tidak hanya melibatkan dunia pendidikan, tapi dunia agama penting gitu. Sektor agama ya, untuk bahwa nilai-nilai norma agama, korupsi, mencuri hak orang lain, membeli kebenaran itu nggak boleh gitu ya. Menjual kebenaran itu nggak boleh gitu ya. Nah ini perlu semua pihak sih untuk berpartisipasi itu agar karakter maupun kebijakan-kebijakan yang korup itu bisa dihilangkan secara tuntas seperti di negara-negara lain tentunya. Betul. Ya. Negara-negara lain kayak ya banyak lah di Jepang, di Eropa sana itu kan cenderung bersih dari korupsi, pada akhirnya kesejahteraan publiknya terjamin. Betul. Dan memang kita ketahui bahwa kalau di negara-negara lain itu sendiri, hukuman dari kasus korupsi itu sendiri memang cukup tinggi atau setimpal. Balik lagi ke negara sendiri ini, apakah karena hukumannya tidak terlalu seperti apa itu, Mas? Ya, itu tadi sudah divonis gitu, dia sudah masuk tahap penjara, tapi masih dikurangi dengan perilaku, alasan perilaku lain sebagainya gitu ya. Dan memang harus reformasi total sistem peradilan juga, mulai dari tuntutan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kan banyak kasus tangkap tangan juga karena jual beli tuntutan kan, dengan jual beli putusan oleh seorang hakim gitu. Jadi mulai dari proses itu memang harus kontrol keras gitu. Nah, lembaga superbody ini KPK kita dukung penuh agar mampu mengontrol itu semua gitu. Nah, belum lagi proses di penjara. Dia juga lebih aman, lebih enjoy gitu. Tidak ada kapok-kapoknya gitu kan. Bahkan di dalam penjara masih bisa mengatur bisnisnya yang dari hasil korupsinya itu gitu. Maka ini memang agak rumit dan memang harus langkah tegas itu tadi. Tidak hanya dimiskinkan tapi memang punya efek jera yang luar biasa. Gitu. Bahkan yang menarik lagi sanksi sosial. Dulu ada usulan untuk dikerjakan sosial para koruptor ini dihukum bekerja sosial nih biar dilihat orang banyak publik gitu, biar dia punya malu gitu. Ada usulan-usulan kayak gitu. Saya kira banyak usulan menarik untuk menghukum berat para koruptor ini. Nah, yang ini untuk menghindari anarkisme sebenarnya. Jangan sampai pengadilan rakyat seperti maling ayam di Bali yang kemudian digebukin meninggalkan keluarganya itu gitu. Atau aksi massa yang lain yang kesalahan-kesalahan seperti itu gitu. Jadi keadilan memang harus untuk rakyat ya. Jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Karena memang kita melihat bersama banyak sekali kasus-kasus kecil sehingga masyarakat ini membandingkan dengan kasus mega korupsi gitu yang triliunan dibandingkan dengan kasus-kasus kecil itu sendiri. Ini juga perlu perhatian yang sangat penting ya.
Dan juga dengan tadi Mas Edi menjelaskan terkait penegakan hukum juga perlunya ini memang ada perlunya penguatan dari peran aparat itu sendiri, baik itu dari pengawasan internal pemerintah, DPRD maupun lembaga pengawasan lain, agar potensi penyimpangan itu sendiri itu dapat dideteksi lebih awal begitu ya Mas ya. Oke. Kemudian balik lagi, seberapa besar dari pengamatan Sinpo ID ini sendiri, rubrik sudah membahasnya itu sendiri, peran-peran dari kepala daerah ini berhasil, atau apakah kepala daerah berhasil menjaga tata kelola pemerintahan, memiliki karakteristik tentu yang bisa menjadi contoh seperti itu? Apakah ada selama ini? Selama ini dengan fakta-fakta tangkap tangan dan sebagainya itu kan bukti bahwa masih terjadi pelanggaran di mana-mana ya, khususnya korupsi ya. Nah, harapannya sih memang cukup sampai di sini aja lah. Gitu. Lagi-lagi tolong pertimbangkan kepentingan publik. Gitu. Nah ini yang dirindukan oleh masyarakat itu kan tentang profil kepala daerah maupun daerahnya yang benar-benar pro rakyat. Layanan publiknya baik dan itu terjadi karena mereka bersih dari korupsi. Gitu. Nah, saya kira memang belum ada sesempurna itu ya. Dan ini masih menjadi kerinduan rakyat di tengah krisis global yang terjadi. Rakyat kan kasihan kan dampak dari nilai dolar yang makin tinggi, pada satu sisi korupsi juga makin tinggi. Ini yang masih rakyat merindukan tentang tipologi kepemimpinan yang bersih dari korupsi dan berpihak kepada rakyat lah. Di daerah saat ini saya kira masih jarang ya, gitu. Tadi Mas sempat menyinggung sedikit terkait pendidikan anti korupsi. Menurut Anda apakah pendidikan anti korupsi bagi pejabat publik Mas dan aparatur sipil negara tentunya ini perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan? Ya boleh, bisa jadi karena di Lemhana sendiri itu kan ada kurikulumnya kalau nggak salah kan. Bagaimana sikap pejabat ketika dikasih sejumlah studi kasus, termasuk pembekalan-pembekalan ketika mau menduduki jabatan di eksekutif di daerah, itu saya kira ada. Dan kalau memang perlu, libatkan aja kelompok lembaga anti korupsi sipil kayak ICW atau lembaga-lembaga lain, dan KPK juga saya kira banyak memberikan materi itu untuk pembekalan para pejabat mulai dari legislatif maupun eksekutif. Nah, saya kira sudah dilakukan, tapi ini lagi-lagi tuntutan itu tadi ya, biaya politik yang tinggi, dia terjebak kesepakatan jahat dengan pemodal itu tadi. Pada satu sisi, ya itu tadi kayak minum air laut gitu, sekali minum haus terus gitu, ambisi dan nafsu yang tidak bisa dikendalikan lagi. Melihat dari berbagai kasus yang terjadi, Mas Edi, apa pelajaran yang paling berharga yang dapat menjadi evaluasi khususnya bagi para kepala daerah yang baru menjabat atau yang akan menjabat nantinya? Ya, bahwa kita sudah hampir 100 tahun merdeka ya dari kolonialisme. Ini menjadi negara republik, artinya bukan lagi monarki ya. Ini kaitannya dengan kepala daerah yang lagi-lagi tolonglah korupsi itu jangan dilakukan di republik ini dengan prinsip bahwa ini negara untuk kepentingan publik. Harapannya seperti itu, jangan bahwa korupsi ini adalah kolonialisme jilid 2 setelah kolonialisme sebenarnya dulu. Gitu. Dan ini harus diberantas dan ikhtiar bersama untuk membersihkan dari karakter korup ini. Harapannya seperti itu sih. Oke, baik. Pembelajaran yang sangat berharga agar dapat dievaluasi di kemudian harinya para pejabat selanjutnya begitu ya, supaya tidak akan terjadi lagi begitu. Terakhir Mas Edi, apa pesan Anda kepada masyarakat agar tetap optimis bahwa upaya membangun pemerintahan daerah ini harus bersih atau yang bersih dan berintegritas agar dapat terwujud? Ya, partisipasi publik penting ya, bahwa mengontrol pemerintahan sampai tingkat sekecil apapun untuk menghindari praktik-praktik culas, praktik-praktik manipulatif terhadap layanan publik maupun kebijakan yang menjual kepentingan publik gitu ya. Salah satunya ya
Ini sudah era digital gitu ya, bisa dilaporkan ke lembaga terkait. Toh beberapa tangkap tangan itu juga berdasarkan aduan masyarakat. Kemudian partisipasi publik ini sangat penting sebagai penjaga integritas sistem maupun kepemimpinan yang ada. Jadi selama masih ada kecurangan, selama masih ada praktik-praktik jahat itu, bersuara adalah penting. Menyampaikan maupun menginformasikan kepada halayak. Biar untuk jangan sampai terulang lagi gitu, dan mengedukasi, termasuk kontrol penting bagi masyarakat agar kepemimpinan itu benar-benar takut terhadap masyarakat, bukan takut kepada yang lain. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Kalau dari sisi penegakan hukum ini sendiri bagaimana? Ya, kita masih berharap ketegasan aparat ya, di tengah tantangan mereka ada keterlibatan di internal sendiri gitu ya. Tapi saya punya keyakinan selama mereka masih punya hati nurani dan ada yang masih bertahan untuk menegakkan keadilan dan melawan kemungkaran itu. Mas Edi, terkait bagaimana tadi Mas Edi menjelaskan peran masyarakat ini sangat penting, kemudian juga dari pendidikan, akademisi, dan juga tentunya media yang mengawal kasus ini agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas seperti itu. Mas Edi bisa jabarkan terkait itu? Artinya institusi penegakan hukum maupun aparatnya tidak bisa bekerja sendiri kan. Mereka sebagai aparat yang penegakan maupun beri sanksi gitu ya, dan menjalankan amanat undang-undang. Tapi pada satu sisi masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya itu juga bisa berpartisipasi sebagai kontrol gitu. Agar saling mengontrol untuk untuk clean government di tingkatan daerah maupun di institusi-institusi pemerintahan. Yang endingnya adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan publik tadi. Dia tidak bisa lepas dari relnya dengan melakukan korupsi gitu. Tapi dengan kontrol yang begitu kuat, dia akan tetap berjalan pada relnya, lagi-lagi untuk kepentingan publik. Nah, itu maksud saya partisipasi publik mulai dari pendidikan, perguruan tinggi maupun masyarakat sipil gitu. Dan ini akan terbangun kultur yang malu. Di luar negeri itu bukan karena apa-apa, tapi secara substansi dari kenapa mereka zero korupsi, karena menjadi budaya. Budaya malu mereka. Jangan, itu hak orang lain, itu hak publik, tidak bisa dikonsumsi untuk kepentingan pribadi. Gitu. Kembali untuk kepentingan publik. Gitu. Nah, budaya malu itu yang sangat penting menjadi fondasi moral untuk clean government. Gitu. Ya, baik pemirsa, memang kita ketahui bersama bahwasanya maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah yang memang menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan bersama. Penegakan hukum juga memiliki peran penting untuk membentuk atau memberikan efek jerah. Namun upaya pencegahan melalui perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi dan pembangunan budaya integritas juga menjadi kunci agar kasus serupa tidak terus berulang. Dan pada akhirnya masyarakat berharap setiap kepala daerah dapat menjalankan amanah yang diberikan tentunya dengan penuh tanggung jawab sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Terima kasih Mas Edi Faisal, pemimpin redaksi Sinpo ID atas waktunya dan juga pencerahannya terkait kasus ini. Dan pemirsa, demikian catatan Sinpo hari ini. Saya Louis Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.